Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada suatu dini hari di penghujung tahun 2019, keheningan pecah oleh sebuah panggilan darurat yang terdengar panik. Istri saya, dia tidak bernapas. Pemilik suara itu adalah suaminya, seorang dokter kandungan yang dihormati semua orang, seorang suami yang penyayang, seorang istri yang disebut memiliki riwayat penyakit, dan penyebab kematian yang tak meninggalkan jejak sedikit pun. Semuanya tampak begitu wajar dan autopsi tidak mengungkap apapun. Kematian yang sempurna, kebisuan yang sempurna. 3 tahun berlalu dan kematian sang istri perlahan memudar dari ingatan orang-orang. Namun ada satu orang yang tidak bisa melupakannya. Seorang detektif bernama Adriansyah tidak bisa mengabaikan sebuah catatan singkat yang tertulis di sudut laporan pemeriksaan jenazah yang sudah usang. Ada jeda waktu yang tidak bisa dijelaskan antara waktu pelaporan dan perkiraan waktu kematian. Ia mulai menggali kembali beberapa jam yang tak seorang pun perhatikan, kekosongan waktu yang tak seorang pun selidiki. Semakin gigih ia menggali, semakin banyak retakan yang muncul dalam sebuah rencana yang tampak sempurna. Sebuah lubang yang bahkan tidak diperhitungkan oleh sang perancang. Akankah sang detektif berhasil mengungkap kebenaran? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu pada malam nahas tersebut? Kisah hari itu dimulai Sabtu 12 Oktober 2019. Di sebuah dapur rumah tua 2 lantai di salah satu gang di kawasan Cinere, Depok, saus bolognese mulai lengket di dasar panci, menebarkan aroma gosong. Setiap kali gelembung udara pecah, saus merah itu muncrat ke atas kompor gas. Budi Santoso sambil mendengarkan suara itu di belakangnya sedang mengiris bawang bombay di atas talenan. Budi adalah seorang dokter spesialis kandungan berusia 47 tahun yang telah menghabiskan belasan tahun memegang pisau bedah di bawah lampu operasi. Mas, apinya tidak terlalu besar. Suara Rina Puspita terdengar dari sofa di ruang tengah. Ia mengatakannya tanpa menoleh, dengan satu tangan masih memegang remote TV. Sausnya memang harus sedikit gosong baru enak. Selalu saja bilang begitu. Terakhir kali juga hangus kan dasar pancinya? Itu karena aku lupa dan pergi keluar. Hari ini tidak akan hangus. Suara decakan lidah Rina terdengar sampai ke dapur. Sudut bibir Budi sedikit terangkat tapi matanya tidak tersenyum. Setelah mengecilkan api dan dapur kembali sunyi, pandangan Budi perlahan naik ke atas. Di sudut kanan lemari dapur paling atas ada sebotol anggur. Di belakang botol itu ada sesuatu yang lain. Tempat itu terlalu tinggi untuk dijangkau siapapun. Budi menatap ke arah itu selama beberapa detik sebelum menurunkan pandangannya dan memanggil istrinya. Ayo makan, sudah siap? Oh ya? Pas kali, aku sudah lapar. Rina bangkit dari sofa dan meregangkan tubuhnya. Aduh, seharian keliling badan jadi kaku semua. Memangnya habis dari mana? Lihat ruko di daerah Pondok Cabe. Ada bangunan 3 lantai yang dijual. Sambil menarik kursi untuk duduk, Budi meletakkan 2 piring pasta dan semangkuk salad di hadapan Rina. Bagaimana rukonya? Bangunannya sih bagus, tapi penyewa lantai satunya yang jadi masalah. Kontraknya masih sisa 8 bulan lagi. Rina mengambil garpu sambil mengeluarkan ponselnya. Jempolnya mulai sibuk bergerak di atas aplikasi properti. Lihat ini, harga total 3,5 miliar rupiah, termasuk uang jaminan. Jalan kaki dari sini cuma 5 menit, lumayan ramai. Kalau 3,5 miliar, pinjamannya berapa? Sekitar 2 miliar cukup. Uang sewa bulanannya 18 juta, jadi setelah dipotong bunga bank, masih sisa 10 jutaan. Mata Rina selalu berbinar setiap kali berbicara tentang properti. Itu adalah tatapan penuh keyakinan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang berhasil mengumpulkan aset senilai 9 miliar rupiah atas namanya sendiri di usia 38 tahun. Masalah penyewa lantai 1 kan bisa ditunggu 8 bulan. Sambil menunggu kita bisa renovasi lantai 2 dan 3, malah hemat waktu. Biaya renovasinya 300 sampai 400 juta. Kalau pakai kontraktor yang aku kenal bisa selesai di bawah 300 juta. Angka-angka mengalir lancar dari mulut Rina. Budi mengangguk berpura-pura mendengarkan tapi di kepalanya ada angka yang lain. Utang 3,8 miliar rupiah. Angka itu adalah hasil dari kerugian operasional klinik, uang damai malapraktik, dan tunggakan pajak yang menumpuk. Rina tidak pernah terlalu peduli dengan utang suaminya. Mau lihat barang hari Selasa depan? Coba kamu lihat juga. Boleh, ayo kita lihat. Jawab Budi sambil bangkit dari kursinya. Mau buka anggur? Oh, boleh juga. Ada acara apa? Tumben. Memangnya harus ada acara? Ini kan akhir pekan. Ayo minum. Budi berjinjit untuk meraih lemari paling atas. Ujung jarinya berhasil menyentuh leher botol anggur. Saat ia menarik botol itu, sebuah kantong plastik kecil di belakangnya sedikit terdorong ke depan. Dengan cepat, tangan kiri Budi mendorong kantong itu kembali ke belakang. Pintu lemari pun tertutup dengan bunyi klak.
Wah, ini kan mahal. Aku beli pas diskon di mall. Rina tertawa dengan mata berbinar. Sejak kapan kamu perhatian sama hal-hal seperti ini? Sekali-sekali dong. Gabus ditarik keluar dengan bunyi pop yang singkat memenuhi dapur dengan aroma anggur yang pekat. Budi meletakkan 2 gelas di atas meja dan dengan gerakan santai menuangkan anggur. Setengah untuk gelas kiri, setengah untuk gelas kanan. Setelah meletakkan botol, Budi berbalik. Aku lupa mangkuk untuk saus. Sebentar ya. Rina mengangguk dan kembali menatap ponselnya. Budi berdiri di depan wastafel, membelakangi Rina. Dengan tangan kirinya ia membuka lemari untuk mengambil sebuah mangkuk, sementara tangan kanannya meraih kantong plastik di sudut lemari paling atas. Ibu jari dan telunjuknya membuka kantong itu, mengambil sejumput bubuk. Saat tangannya melewati gelas kanan, jemarinya terbuka dan bubuk putih itu jatuh ke dalam anggur merah. Itu adalah obat tidur yang bisa membuat seseorang terlelap sangat dalam. Hanya butuh kurang dari 3 detik bagi obat itu untuk larut. Warna dan aromanya tidak berubah sama sekali. Budi melipat kantong itu, memasukkannya ke saku, dan kembali ke meja sambil membawa mangkuk. Bersulang, untuk apa? Semoga kontrak ruko minggu depan lancar. Rina tersenyum dan mengangkat gelas kanannya. Saat kedua gelas beradu, suara bening bergema di atas meja. Sementara Budi menyentuhkan bibirnya ke gelas dan menyesap sedikit, Rina juga memiringkan gelasnya. Saat anggur mengalir melewati bibirnya, pandangan Budi perlahan turun mengikuti leher Rina. Ketika gelas Rina hampir setengah kosong, Budi mengangkat botol dan mengisinya kembali. Kebanyakan, Mas? Tidak apa-apa, ini akhir pekan. Ayo minum lagi. Kamu sendiri tidak minum? Aku juga minum kok. Budi menunjukkan gelasnya, tapi anggur di dalamnya hampir tidak berkurang. Rina tidak melihatnya, ia sudah sibuk melihat foto properti lain di ponselnya. Yang ini juga bagus, harganya 4 miliar lebih sedikit tapi imbal hasilnya 5%. Kalau 4 miliar agak besar ya. Tinggal naikkan rasio pinjamannya, suku bunga sekarang kan lagi rendah. Apa tidak berisiko kalau asal menambah pinjaman? Makanya harus pilih yang imbal hasilnya tinggi. Aku tidak sia-sia keliling cari info. Ucapan Rina mulai melambat. Properti ini lokasinya agak... Aduh, kok tiba-tiba aku lelah sekali. Kenapa jadi mengantuk begini? Rina menekan keningnya dengan telapak tangan. Kamu kan seharian sudah berkeliling, ditambah minum anggur. Jadi begitu. Mungkin juga ya, tadi di Pondok Cabe aku berdiri lebih dari 1 jam. Pergilah ke sofa istirahat, biar aku yang cuci piring. Benarkah? Kamu mau cuci piring? Kamu buat salah apa? Rina tertawa sambil mengucek matanya, tapi sebelum tawanya selesai, kepalanya sudah terkulai ke depan. Aduh, kakiku lemas sekali. Budi memegang bahu Rina dan membantunya berdiri. Tubuh Rina condong ke arah Budi. Jarak ke sofa ruang tengah hanya 5 atau 6 langkah, tapi Rina sempoyongan 3 kali. Budi membaringkan Rina di sofa dan menyelimutinya sebatas pinggang. Suara Rina sudah terdengar berat. Di bawah suara tawa dari acara komedi di TV, suara napas Rina semakin dalam, matanya terpejam. Budi berdiri di samping sofa, menatap wajah Rina. 30 detik, 1 menit. Rina? Tidak ada jawaban. Rina Puspita, kepalanya hanya miring ke samping, mulutnya setengah terbuka. Rina sudah benar-benar tertidur. Budi perlahan berjalan ke dapur dan membuka laci di bawah wastafel. Di sudut dalam ada sebuah kantong hitam. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah suntikan dan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Botol kecil yang ia simpan saat membereskan kliniknya. Obat itu digunakan sebelum anestesi umum di rumah sakit. Jika masuk ke dalam tubuh, seluruh otot akan berhenti bekerja, termasuk otot pernapasan. Dan karena cepat terurai di dalam tubuh, tidak akan ada jejak yang tersisa meskipun diautopsi. Budi mengisi suntikan dengan cairan bening itu. Sebuah gelembung udara terbentuk di ujung jarum lalu jatuh. Sambil membawa suntikan, Budi kembali ke ruang tengah. Di depannya, Rina masih tidak bergerak. Ia menyingkap selimut istrinya hingga ke lutut, memperlihatkan paha kanan bagian dalam Rina, tempat di mana bekas suntikan tidak akan terlihat oleh siapapun. Tepat sebelum jarum menyentuh kulit, jari-jari Rina bergerak. Tangan Budi berhenti. 1 detik, 2 detik, jari-jari Rina kembali lemas. Budi menghela napas dan jarum itu meluncur masuk ke dalam kulit. Saat ibu jarinya menekan ujung suntikan secara perlahan, cairan bening itu masuk ke dalam tubuh Rina. Ia menekan bekas suntikan itu 2 kali dengan kapas, tapi tidak ada setetes darah pun yang keluar. Budi kembali menutupinya dengan selimut dan duduk di kursi di seberang sofa. Layar TV berganti, acara komedi selesai, dan berita malam dimulai. Suara pembawa berita memenuhi ruang tengah, tapi tidak masuk ke telinga Budi. Budi hanya menatap dada Rina. Selimut itu naik turun mengikuti napasnya, amplitudo naik turunnya semakin lama semakin kecil.
Pukul 11 malam, gerakan selimut itu hampir tidak terlihat lagi. Dan sesaat kemudian, selimut yang menutupi Rina tidak bergerak sama sekali. Budi bangkit dari kursinya dan memegang pergelangan tangan Rina. Tidak ada denyut nadi. Saat ia melepaskannya, tangan itu jatuh ke sofa dengan suara pelan. Ekspresi Budi tidak berubah. Wajah seseorang yang telah melepaskan banyak hal dalam hidupnya yang sudah 47 tahun. Pukul 11.30 malam, Budi pergi ke dapur dan mencuci gelas yang diminum Rina 3 kali dengan sabun. Ia menggosok bagian dalam gelas dengan ujung jarinya di bawah air mengalir sampai tidak ada apapun yang terasa. Sisa anggur ia tuang ke wastafel. Botol kosong ia masukkan ke kantong daur ulang dan suntikan ia masukkan kembali ke kantong hitam. Sisanya sudah tahu harus kemana. Budi sama sekali tidak khawatir tentang hal itu. Ia melihat sekeliling dapur dan ruang tengah. 2 piring di atas meja, panci pasta, mangkuk salad. Jejak makan malam Sabtu yang biasa. Budi kembali ke sofa dan memperbaiki posisi Rina. Ia meluruskan lengannya di samping tubuh, membetulkan posisi kepalanya, dan menaikkan selimut hingga ke dada. Terakhir, ia menyibakkan rambut Rina yang jatuh di keningnya ke belakang telinga. Sentuhannya sangat hati-hati. Tangan seorang suami yang mengelus kening istrinya. Pukul 11.50 malam, Budi mengangkat ponselnya dan menekan 3 angka, 112. Setelah 2 kali nada sambung, suara operator terdengar. 112, ada yang bisa dibantu? Istri saya tidak bernapas. Suara yang semenit lalu tanpa emosi, kini pecah, meninggi dan bergetar. Tenang, Mbak. Pasien ada di mana sekarang? Di ruang tengah, terbaring di sofa. Tiba-tiba saat tidur, tolong cepat datang. Apakah pasien sadar? Tidak. Dipanggil tidak menjawab. Tolong sebutkan alamat Anda. Suara Budi saat menyebutkan alamat di Depok terdengar seperti akan putus. Ambulans sudah berangkat. Perkiraan tiba sekitar 15 menit. Apakah Anda bisa melakukan RJP, resusitasi jantung paru? Saya seorang dokter, saya sedang melakukannya terus-menerus. Tapi tidak ada respons. Tolong cepat datang. Suara Budi terputus-putus dengan napas terengah-engah. Suara orang yang kehabisan napas. Namun, kedua tangan Budi tidak berada di dada Rina. Ia duduk di kursi di seberang sofa dengan kedua tangan diletakkan rapi di atas pahanya. Di seberang telepon, operator pasti mengira Budi adalah seorang suami yang mati-matian berusaha menyelamatkan istrinya. Dan Budi membuatnya berpikir persis seperti itu. Dari kejauhan, sirene ambulans mulai terdengar. Suaranya semakin dekat dan gang sempit di lantai 2 itu bermandikan cahaya merah. Pukul 11.57 malam, malam Sabtu, 12 Oktober 2019 akan segera berakhir. Minggu dini hari, 13 Oktober 2019. Unit gawat darurat sebuah rumah sakit umum di Depok dipenuhi hiruk-pikuk khas malam akhir pekan. 3 berangkar berjejer di koridor dan dari balik tirai, seorang pria mabuk berteriak pada perawat. Dokter Jaga Gilang Pratama, seorang dokter IGD berusia 31 tahun di tahun ketiganya, malam itu sudah menangani 2 kasus kecelakaan lalu lintas dan 1 kasus overdosis obat. Pukul 00.15 dini hari, panggilan dari 112 masuk. Pasien henti jantung, wanita 38 tahun, pelapor keluarga, sedang melakukan RJP di lokasi. Sementara Dr. Gilang menyiapkan tempat tidur di ruang tindakan, sirene ambulans terdengar mendekat ke pintu masuk UGD, wajah Rina Puspita yang dibawa di atas berangkar sudah kehilangan rona, tampak kebiruan di bawah lampu neon. Kedua pupil matanya sudah melebar. Laporan dari petugas ambulans menyusul mengatakan tidak ada respon sama sekali terhadap RJP yang dilakukan selama perjalanan. Dr. Gilang mencoba merasakan denyut nadi di leher Rina, tapi tidak ada. Secara formalitas, RJP dilanjutkan dan epinefrin disuntikan, tapi di kepala DR Gilang kesimpulan sudah dibuat. Pasien ini tidak akan kembali. Pukul 00.45 dini hari, Dr. Gilang memeriksa jam dan menggelengkan kepala. Waktu kematian dicatat. Saat perawat menuliskan waktu direkam medis, pandangan Dr. Gilang beralih keluar tirai ruang tindakan. Seorang pria duduk di kursi koridor, Budi Santoso. Ia datang dengan mobil pribadi mengikuti ambulans. Dengan pakaian santai di bawah pencahayaan putih khas koridor UGD, ia duduk tak bergerak dengan kedua tangan diletakkan rapi di atas lutut. Dr. Gilang membuka tirai dan menghampiri Budi. Keluarga pasien ya, silakan masuk. Budi mengangkat kepala, matanya merah dan ada bekas air mata kering di pipinya tapi bibirnya tidak bergetar. Masuk ke ruang tindakan, Budi menatap wajah Rina. Dr. Gilang bertanya, bisa ceritakan apa yang terjadi? Kami minum anggur bersama malam ini. Istri saya bilang lelah. Jadi saya biarkan dia tidur lebih dulu. Saya juga tertidur dan saat bangun dini hari, dia sudah tidak bernapas.
Jawaban Budi singkat dan jelas. Tidak ada celah di antara kalimatnya. Ada emosi, tapi tidak sampai membuatnya kehilangan kendali. Apakah almarhumah punya keluhan terkait jantung atau pernapasan sebelumnya? Kadang dia bilang dadanya sesak, tapi hasil pemeriksaan medis katanya tidak ada masalah. Jadi saya anggap biasa saja dan sekarang saya menyesalinya. Suara Budi sedikit pecah di akhir kalimat. Dokter Gilang mengangguk mendengar suara pecah itu. Tapi di satu sisi kepalanya ada sesuatu yang mengganjal, istrinya meninggal. Tapi kenapa orang ini berbicara dengan kalimat yang begitu teratur? Selain itu, tubuh Rina yang baru saja ia sentuh di ruang tindakan terasa terlalu dingin untuk orang yang baru saja meninggal saat tidur. Sendi-sendi jarinya mulai terasa sedikit kaku. Pernyataan bahwa ia langsung melapor begitu tahu istrinya tidak bernapas tidak cocok dengan kondisi tubuh yang sudah dingin di hadapannya. Ada jeda waktu yang tidak pas di kepala Dr. Gilang. Namun, pikiran itu tidak bertahan lama. Saat Dr. Gilang memeriksa kembali nama Budi, kolom pekerjaan di sebelahnya menarik perhatiannya. Dokter memang biasanya lebih tenang dalam situasi seperti ini. Dr. Gilang meyakinkan dirinya sendiri. Dr. Gilang kembali ke ruang jaga dan mengambil formulir surat keterangan kematian. Ia mulai menulis hasil pemeriksaan luar, tapi hampir tidak ada yang bisa ditulis. Tidak ada bekas luka luar, tidak ada bekas suntikan, tidak ada memar, tidak ada perubahan warna kulit atau tanda pendarahan. Tubuh wanita 38 tahun itu tidak meninggalkan jejak kerusakan sedikit pun. Di depan kolom penyebab kematian langsung, pena Dr. Gilang berhenti sejenak. Ia menulis henti jantung akut, lalu menambahkan dugaan di dalam kurung. Di kolom jenis kematian, ia menulis wajar. Pikiran bahwa jika dilihat dari suhu tubuhnya, kematian mungkin terjadi lebih awal dari waktu pelaporan sempat terlintas, tapi Dr. Gilang tidak punya keberanian untuk menuliskannya dalam catatan resmi. Meskipun merasa tidak nyaman, pasien-pasien lain sudah menunggu di balik tirai dan tidak ada bukti lebih lanjut untuk mengisi kolom-kolom kosong di surat keterangan itu. Sambil meletakkan penanya, Dr. Gilang bergumam, hanya dugaan. Saat ia menyerahkan surat keterangan itu dalam amplop kepada Budi, Budi menerimanya dengan kedua tangan sambil menunduk dalam-dalam. Terima kasih dok. Dokter Gilang menatap punggung Budi yang membungkuk itu sejenak, lalu berbalik. Pukul 02.30 dini hari. Telepon berdering di apartemen Santi Puspita. Setengah sadar, Santi meraba-raba mencari ponselnya. Nama yang tertera di layar adalah Mas Budi. Halo? Santi, Rina, dia. Suara Budi mengalir dari seberang telepon tapi kalimatnya tidak selesai. Tangan Santi berhenti di depan mulutnya. Ada apa mas? Kami sudah di rumah sakit tapi sudah terlambat. Santi membeku di tempat tidurnya selama 3 detik tidak bisa berkata apa-apa. Ujung jarinya yang memegang telepon memutih. Sekarang di mana? Di UGD RSUD Depok. Santi menutup telepon dan melompat dari tempat tidur. Tangannya gemetar saat mencoba mengenakan pakaian, kancingnya salah pasang 2 kali. Saat keluar dari pintu depan, Santi tidak sadar bahwa sepatu kiri dan kanannya tertukar. Pukul 04.00 dini hari. Di depan ruang jenazah rumah sakit, saat Santi tiba, Budi sedang duduk di bangku di ujung koridor. Ia menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketika mendengar langkah kaki Santi, ia mengangkat kepala. Kantung matanya merah dan bengkak, pipinya berbekas noda air mata. Santi tidak bisa berkata apa-apa kepada Budi dan langsung membuka pintu ruang jenazah. Udara dingin menerpa wajahnya. Saat melihat wajah Rina yang terbaring di bawah kain putih, lutut Santi lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Suara yang keluar lebih mirip jeritan daripada tangisan. Mbak Rina! Santi memegang tangan Rina. Dingin, bukan suhu tubuh orang yang masih hidup. Santi menempelkan tangan Rina ke keningnya dan terisak. Entah berapa lama waktu berlalu, tangan Budi menepuk punggungnya dari belakang. Santi, kita harus kuat. Santi tidak mengangkat kepala, hanya bergumam. Kenapa Mbak Rina? Dia tidak sakit apa-apa. Kenapa? Saat itu, tangan Budi yang menepuk punggung Santi berhenti. Jeda yang sangat singkat, bahkan tidak sampai setengah detik. Tapi karena Santi sedang menangis, ia tidak melihatnya. Tangan Budi mulai menepuk punggung Santi lagi. Aku juga masih tidak percaya. Suara Budi bergetar. Lampu neon ruang jenazah menyinari mereka berdua dengan cahaya putih. Di bawah cahaya itu, wajah Budi adalah wajah seorang suami yang berduka. Hanya saja, dari sudut yang tidak bisa dilihat Santi, mata Budi tidak menatap wajah Rina, melainkan jam di dinding ruang jenazah, pukul 04.23 dini hari. Ia sedang menghitung sisa waktu hingga jadwal kremasi yang telah ia pesan. 13 Oktober 2019, pukul 10.00 pagi. Ruang konseling di rumah duka rumah sakit itu sempit. Hanya ada meja lipat dan 4 kursi.
Aroma bunga duka cita yang berdebu tercium dari dinding. Budi duduk di kursi, membuka lembar prosedur pemakaman. Saat Santi masuk, sebagian besar item sudah ditandai. Santi duduk di seberangnya dan melihat kertas itu. Mas, ini sudah diputuskan semua? Rina dulu pernah bilang ingin pemakamannya sederhana, minta dikremasi, suara Budi rendah dan tenang. Mata Santi berhenti pada kertas itu. Kremasi 1 hari, pelayat boleh tidak diundang. Mas, setidaknya kan harusnya 3 hari. Kita juga harus hubungi ibu. Kamu kan tahu ibu sedang tidak sehat. Kalau datang dari jauh, malah makin repot. Ini juga keinginan Rina. Santi membuka mulut lalu menutupnya lagi. Apa benar Mbak pernah bilang begitu? Ia tidak ingat, tapi tidak ada waktu untuk berdebat sekarang. Kepalanya yang belum tidur semalaman tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kremasinya kapan? Sudah dijadwalkan besok pagi. Kepala Santi terangkat. Sudah dipesan? Petugas rumah duka yang bantu. Katanya besok kebetulan ada slot kosong. Budi menjawab sambil menulis tanggal di formulir dengan pena. Tangannya yang memegang pena tidak bergetar. Santi melihat tangan itu tapi tidak berkata apa-apa. Sore harinya, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Tapi tidak banyak. Hanya 3 atau 4 kenalan dari pihak Budi dan 2 atau 3 rekan kerja Rina. Ruangan itu hanya dipenuhi aroma bunga krisan dan keheningan. Budi berdiri di pintu masuk, menyambut para pelayat. Setiap kali ia menunduk, berjabat tangan dan berkata terima kasih sudah datang, matanya tampak berkaca-kaca. Santi duduk di dalam memperhatikan pemandangan itu. Ia melihat Budi memegang tangan pelayat sambil terisak. Ia juga melihat begitu pelayat berbalik, air mata di wajah Budi mengering terlalu cepat. Kecepatan air mata itu mengering, kecepatan ia kembali dari duka ke keadaan normal, tidak sesuai dengan kecepatan duka yang Santi kenal. Itu belum bisa disebut kecurigaan, hanya sebuah ketidaknyamanan tanpa nama yang menekan hatinya. Setelah para pelayat pergi, seorang rekan kerja Rina duduk di sebelah Santi. Mbak Santi, apa Mbak tahu kalau Mbak Rina belakangan ini sedang ada masalah? Santi menoleh. Maksudnya? Karena suaminya. Beberapa waktu lalu Mbak Rina cerita ke saya. Katanya dia khawatir karena utang suaminya banyak sekali. Utang? Iya. Dia tidak sebutkan jumlahnya, tapi sepertinya dia sangat tertekan. Sampai saya pikir dia mungkin sedang mempertimbangkan cerai. Mata Santi membelalak. Kakaknya tidak pernah bercerita seperti itu padanya. Pandangan Santi beralih ke pintu masuk. Budi sedang berdiri di koridor, menelepon seseorang. Wajahnya tidak terlihat. Tangan Santi mengepal di atas lututnya. Senin, 14 Oktober 2019, pagi hari. 3 orang berdiri di depan sebuah krematorium di Jawa Barat. Budi, Santi, dan ibu mereka. Ibu mereka duduk di kursi roda. Wajah wanita tua yang datang dari Surabaya subuh tadi tampak menua 10 tahun dalam semalam. Biar ibu lihat wajah anakku sekali lagi, kata sang ibu sambil menunjuk peti mati. Tapi peti itu sudah tertutup. Seorang petugas dengan hati-hati berkata, mohon maaf Bu, demi alasan kebersihan tidak bisa dibuka. Tangan sang ibu menyentuh peti itu lalu meluncur jatuh tanpa daya. Santi memegang tangan ibunya. Tangan itu bergetar. Entah getaran ibunya atau getarannya sendiri. Ia tidak bisa membedakannya. Di depan ruang kremasi, Santi bertanya pada Budi, Mas, apa tidak perlu autopsi? Polisi bilang, tidak perlu, tidak ada luka luar, dan surat keterangan kematian sudah ada. Jawaban Budi cepat, jawaban yang sudah disiapkan. Santi terdiam mendengar itu, tapi wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Seseorang berusia 38 tahun yang tidak punya riwayat penyakit tiba-tiba meninggal dan tidak diautopsi, itu tidak masuk akal bagi Santi. Tapi peti mati sudah di depan ruang kremasi dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Pintu ruang kremasi terbuka. Udara panas menyembur keluar, peti itu perlahan masuk ke dalam. Pintu tertutup, ibu mereka menundukkan kepala di atas kursi roda, bahunya mulai bergetar. Tangisan tanpa suara. Santi memeluk bahu ibunya. Budi berdiri 3 langkah dari mereka, menatap ke arah ruang kremasi. Sambil memeluk ibunya, Santi menoleh dan menatap Budi. Wajah Budi menunjukkan kesedihan. Matanya merah, bibirnya terkatup rapat. Tapi saat Budi menyadari Santi sedang memperhatikannya, matanya menjadi lebih berkaca-kaca. Seperti aktor yang ekspresinya berubah saat kamera menyala. Santi melihatnya. 2 jam kemudian, kremasi selesai. Sementara Budi mengurus guci abu, Santi berdiri menatap keluar jendela lobi. Sinar matahari bulan Oktober menyinari tempat parkir. Asap dari cerobong krematorium membubung dan menghilang ke langit biru. Di dalam saku Santi, tangannya mengepal. Kukunya menancap di telapak tangannya, tapi ia tidak melepaskannya. Bibir Santi bergerak tanpa suara. Mbak, aku akan cari tahu. November 2019.
Santi berdiri di depan loket pengaduan di Polres Depok. Di tangannya ada sebuah amplop berisi 4 lembar laporan pengaduan yang ia tulis semalaman. Ujung jarinya yang memegang amplop memutih. Petugas polisi yang menerima laporan itu melihatnya sekilas lalu mengangkat kepala. Menurut surat keterangan kematian, ini karena sakit. Surat keterangan kematian bukan segalanya. Suara Santi terdengar jelas di seberang loket. Suaminya seorang dokter. Dia punya banyak utang dan mungkin mengincar harta kakak saya. Tolong periksa sekali saja. Petugas itu menatap wajah Santi sejenak, lalu mendorong berkas itu ke arah stempel penerimaan. Kasus itu diserahkan kepada AKP Sutopo dari tim reserse kriminal. Sutopo adalah seorang detektif berusia 51 tahun dengan pengalaman 27 tahun yang akan pensiun tahun ini. Ia menyelipkan laporan pengaduan Santi di antara tumpukan berkas kasus lain di mejanya dan mulai membacanya sambil memperbaiki posisi kacamatanya. Wanita 38 tahun meninggal karena sakit, sudah dikremasi. Sutopo menghela napas. Kasus tanpa jenazah. Meski begitu, karena laporan sudah diterima, prosedur harus dijalankan. Penyelidikan dimulai pada bulan Desember. Hal pertama yang diperiksa Sutopo adalah rekaman panggilan 112. Tidak ada yang aneh dalam laporan Budi. Dalam rekaman itu, suara Budi terdengar berkata, "Saya dokter, saya sedang melakukan RJP." Di sela-sela napasnya yang terengah-engah, terdengar kata-kata "tolong cepat datang." Sutopo memutar rekaman itu 3 kali, tapi tidak menemukan apa-apa. Ia memeriksa rekam medis UGD. Tidak ada luka luar, tidak ada bekas suntikan, surat keterangan kematian normal. Ia memanggil Budi untuk diwawancara. Di ruang konseling kantor polisi, Budi duduk dengan kedua tangan rapi di atas lutut. "Kami makan malam, minum anggur, istri saya tidur lebih dulu. Saya juga tertidur, dan saat bangun, dia sudah tidak bernapas. Suaranya tenang, kalimatnya lancar. Pernyataan yang sepertinya tidak akan berubah satu huruf pun bahkan setelah 3 tahun. Sutopo bertanya, "Bagaimana hubungan Anda dengan istri?" "Baik, kami jarang bertengkar. Masalah ekonomi? Ada sedikit utang setelah menutup klinik, tapi saya sedang dalam proses melunasinya." Tidak ada keraguan dalam jawaban Budi. Ke arah manapun pertanyaan itu mengarah, ia menanggapinya dengan kecepatan dan nada yang sama. Pemeriksaan tempat kejadian perkara dilakukan 2 bulan setelah kejadian. Rumah 2 lantai di Depok itu sudah bersih. Dapur, ruang tengah, kamar tidur tidak ada yang aneh. Peralatan forensik dibawa, tapi waktu 2 bulan sudah cukup untuk menghapus apapun. Sutopo membawa berkas kasus itu ke seniornya. Tidak ada jenazah, surat keterangan kematian normal, tidak ada kontradiksi dalam pernyataan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Seniornya menjawab sambil menyalakan rokok, "Jangan menangani kasus dengan firasat. Kalau tidak ada bukti, ya sudah." Sutopo mengangguk, tapi kembali ke mejanya dan membuka lagi laporan pengaduan Santi. Di baris terakhir ada kalimat yang ditulis Santi, "Tentu saja tidak ada bukti karena jenazahnya sudah dibakar. Tolong jangan menyerah." Sutopo meletakkan jarinya di atas kalimat itu dan duduk termenung, tapi huruf di bawah jarinya tidak bisa menjadi bukti. "Mare tiki binirme." Sutopo menelepon Santi. "Mbak Santi, mohon maaf, tidak ada dasar untuk melanjutkan penyelidikan. Kasus ini kami tutup." Selama 3 detik tidak ada suara dari seberang telepon. Lalu suara Santi meledak. "Pak polisi, tidak bisa begitu. Tolong periksa sekali lagi, tolong." "Saya sudah berusaha, Mbak, tapi tanpa bukti fisik, saya tidak bisa berbuat apa-apa." Santi menutup telepon. 30 menit kemudian, pintu kantor tim reserse kriminal Polres Depok terbuka dan Santi masuk. Di tangannya ada sebuah amplop yang ia keluarkan dari saku mantelnya. Isinya adalah salinan kwitansi kremasi dan hasil pemeriksaan kesehatan Rina. Santi berdiri di depan meja Sutopo dan meletakkan amplop itu. Tentu saja tidak ada bukti karena jenazahnya dibakar. Apa Bapak tidak mengerti itu? Mata Santi merah, tapi ia tidak menangis. Wajahnya sudah melewati tahap tangisan. "Kakak saya usianya 38 tahun. Dia tidak punya penyakit apa-apa. Lihat hasil medical check-up ini. Jantungnya tidak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba jantungnya berhenti dan suaminya langsung mengkremasinya keesokan harinya. Apa ini masuk akal?" Sutopo tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Santi tidak salah. Tapi antara benar dan bisa dibuktikan adalah 2 hal yang berbeda. "Mbak Santi, saya juga merasa janggal. Jujur saja, saya tidak berpikir kasus ini bersih. Tapi hanya dengan perasaan janggal, saya tidak bisa melanjutkan penyelidikan. Kalau ada satu saja bukti fisik, kita bisa buka lagi kasus ini." Santi menatap mata Sutopo lurus-lurus. Bukti fisiknya kan sudah dihilangkan semua oleh suaminya. Kalau begitu, kasus ini tidak akan pernah bisa dibuka lagi kan? Sutopo tidak bisa menjawab. Santi meninggalkan amplop itu di meja dan berbalik. Sampai punggung Santi menghilang di ujung koridor, Sutopo tidak bisa bangkit dari kursinya. Di dalam saku mantelnya, tangan Santi mengepal.
Ia tidak merasakan sakit saat kukunya menancap di telapak tangannya. Keluar dari gerbang utama kantor polisi, Santi berhenti. Angin dingin bulan Maret menerpa wajahnya. Ia tidak memejamkan mata. Ia tidak menoleh ke belakang. Musim semi 2020. 1 bulan setelah penyelidikan ditutup, di sebuah kantor notaris di Depok, Budi sedang membubuhkan stempel pada sebuah dokumen. Itu adalah dokumen balik nama untuk 3 properti milik Rina. Notaris itu merapikan dokumen dan berkata, untuk laporan pajak warisannya harus diurus terpisah, Pak. Perhitungannya berdasarkan NJOP, nilai jual objek pajak. Jadi akan ada perbedaan dengan harga pasar. Baik, saya mengerti. Budi menerima dokumen itu sambil menunduk. Keluar dari kantor notaris, di tangan Budi ada dokumen balik nama properti. Nilai yang tertera di amplop dokumen adalah 9 miliar rupiah. Ditambah dengan uang tunai 1,2 miliar rupiah yang ditinggalkan Rina, total warisan yang diterima Budi adalah 10,2 miliar rupiah. Setelah melunasi utangnya sebesar 3,8 miliar rupiah, masih ada sisa lebih dari 6 miliar rupiah. Budi memasukkan amplop dokumen itu ke dalam tasnya dan keluar dari gedung kantor notaris. Sinar matahari bulan April jatuh di wajahnya. Budi memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Di musim panas tahun yang sama, Budi mulai bekerja sebagai dokter paruh waktu di sebuah klinik kandungan di Bumi Serpong Damai, BSD. Posisi yang tidak sebanding dengan saat ia memiliki kliniknya sendiri, tapi Budi menjalaninya tanpa mengeluh. Dari luar, ia tampak seperti seorang suami yang menata kembali hidupnya dengan tenang setelah kehilangan istri dan seorang dokter yang dengan tekun melunasi utangnya. Tidak ada yang menaruh curiga pada kehidupan Budi. Awal dari kehidupan Budi yang seperti ini bisa ditelusuri kembali ke tahun 2017. Saat itu Budi mengelola sebuah klinik kandungan di kawasan Bintaro. Jumlah pasien menurun setiap tahun, sementara biaya sewa dan gaji karyawan terus naik. Lalu terjadi malapraktik. 2 kasus di mana ia menyebabkan cedera pada pasien selama prosedur. Uang damai yang ia keluarkan mencapai 800 juta rupiah. Pada tahun 2018, ia ketahuan memalsukan dokumen dalam proses klaim asuransi dan dijatuhi denda 50 juta rupiah. Utangnya membengkak menjadi 3,8 miliar rupiah. Budi meminta Rina untuk meminjamkan uang. Jawaban Rina tegas. Duduk berhadapan di sofa ruang tengah, suara Rina terdengar rendah. Uangku adalah hasil kerjaku sendiri. Aku tidak mau utangmu ditutupi dengan uangku. Rina, ini mendesak. Setidaknya untuk bunganya saja. Kalau bunganya ditutupi selanjutnya pokoknya tidak akan ada habisnya. Rahang Budi mengeras. Tangannya yang mengepal di atas lutut memutih tapi Budi tidak berkata apa-apa. Sambil bangkit dari kursinya, Rina mengucapkan kata-kata terakhir. Tutup saja klinikmu sebelum terlambat. Awal tahun 2019, Budi menutup kliniknya. Pada hari papa namanya diturunkan, Budi berdiri di depan klinik dan menatap ke atas. Saat papa nama bertuliskan klinik kandungan DR, Budi Santoso diangkat oleh derek. Budi berdiri tak bergerak dengan tangan di saku. Ketika papan nama itu diletakkan di bak truk, dinding bangunan tempat papan nama itu terpasang memiliki warna yang berbeda. Bekas persegi panjang yang tidak pudar karena sinar matahari itu menunjukkan ukuran dari apa yang telah hilang dari Budi. Malam itu, saat membereskan kliniknya, Budi membuka lemari penyimpanan obat. Sesuai prosedur penutupan, semua sisa obat harus diserahkan kepada perusahaan pengelola limbah. Saat membuat daftar, Budi mengeluarkan 5 botol obat dari laci paling bawah yang ia pesan 6 bulan sebelumnya. Obat yang tidak pernah digunakan di klinik kandungan. Obat yang digunakan sebelum anestesi umum untuk menghentikan pernapasan. Budi tidak memasukkan ke-5 botol itu ke dalam daftar pembuangan. Ia mengusap permukaan kaca botol-botol itu sekali, lalu menyimpannya secara terpisah. Laporan pembuangan bisa diurus nanti. Itu terjadi di awal tahun 2019. 9 bulan kemudian, Rina meninggal. Kembali ke musim panas 2021. Budi duduk di ruang kerjanya di rumah 2 lantai itu, merapikan dokumen. Di atas meja terbentang polis asuransi, salinan surat keterangan kematian, dan surat penghentian penyelidikan dari polisi. Budi membandingkan satu persatu, memberinya tanda centang dengan pensil. Perubahan ahli waris dilakukan pada Maret 2017, 2,5 tahun sebelum kematian, jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan dari pihak asuransi. Surat keterangan kematian ditulis oleh Dr. Jaga UGD Gilang Pratama, jadi nama Budi tidak tercantum dimanapun. Penyelidikan polisi ditutup karena tidak ada bukti yang justru menjadi dokumen yang menguntungkannya. Budi meletakkan pensilnya dan bersandar di kursi. Ia membutuhkan waktu 2 tahun. Jika ia mengklaim uang asuransi segera setelah istrinya meninggal, siapapun akan curiga.
Dengan menunggu 2 tahun, ia menjadi suami yang baru bisa mengurus segalanya setelah lama berduka. Budi menelepon layanan pelanggan perusahaan asuransi. Saya ingin menanyakan prosedur klaim asuransi kematian. Suara operator terdengar jelas. Budi mencatat daftar dokumen yang diperlukan satu persatu di secari kertas memo. Setelah telepon selesai, Budi mendekati jendela ruang kerja dan melihat keluar. Sinar matahari musim panas menyinari gang. Suara anak-anak bermain di halaman tetangga terdengar masuk melalui jendela. Budi berdiri di dekat jendela, mendengarkan suara itu. Tidak ada yang bisa membaca apa yang ada di pikirannya dari wajahnya. Di item terakhir pada kertas memo tertulis tanggal pengajuan klaim 10 September 2021. Budi berbalik dari jendela memasukkan kertas memo itu ke dalam laci dan menutupnya. September 2021. Di kantor pusat sebuah perusahaan asuransi besar di kawasan Sudirman, Jakarta, lantai 12, kantor tim investigasi khusus dipenuhi cahaya lampu neon dan suara ketikan keyboard. Diana Wulandari, seorang investigator berusia 42 tahun dengan pengalaman 7 tahun di tim tersebut, duduk di meja paling sudut. Tempat tanpa jendela, tapi Diana tidak pernah mengeluh. Tempat yang terpencil justru lebih baik untuk berkonsentrasi. Berkas kasus baru diletakkan di mejanya pada Senin pagi. Diana membuka halaman sampul. Tertanggung, Rina Puspita. Tanggal kematian, 13 Oktober 2019. Tanggal klaim, 10 September 2021. Jumlah klaim, 2,5 miliar rupiah. Penerima manfaat, Budi Santoso, pasangan. Sistem secara otomatis memberikan satu baris tanda merah. Klaim diajukan 2 tahun setelah kematian. Diana melingkari tanda itu dengan pena dan mulai membolak-balik berkas. Surat keterangan kematian, catatan kedatangan 112, surat keterangan kematian dari kelurahan, izin kremasi, riwayat perubahan penerima manfaat. Semua dokumen lengkap. Diana mulai dari surat keterangan kematian. Penulis, Dr. Gilang Pratama, spesialis kedokteran darurat RSUD Depok. Penyebab kematian langsung, henti jantung akut dugaan. Jenis kematian wajar. Surat keterangan yang dibuat oleh dokter pihak ketiga, jadi tidak ada ruang bagi penerima manfaat untuk campur tangan. Ia beralih ke catatan 112. Waktu laporan 23.50, waktu tiba 00,05. Pernyataan pelapor konsisten, ada catatan bahwa RJP sedang dilakukan di lokasi. Ia memeriksa riwayat perubahan penerima manfaat. Tanggal perubahan, Maret 2017, 2,5 tahun sebelum kematian. Menurut standar internal perusahaan asuransi, perubahan dianggap mencurigakan jika dilakukan dalam waktu 1 tahun sebelum kematian. Jadi ini tidak termasuk. Ia bahkan memeriksa catatan penyelidikan polisi. Laporan diterima November 2019, ditutup Maret 2020. Tidak ada bukti pelanggaran. Diana meletakkan berja, dija, mara ta'ala 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 ala 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 ala. Diana meletakkan berkas itulah yang mengganggu pikiran Diana. Tapi perasaan terganggu dan adanya bukti adalah dua hal yang sangat berbeda. Akhir September, Diana menelepon Budi untuk konfirmasi. Prosedur standar untuk menanyakan mengapa klaim asuransi terlambat 2 tahun. Setelah kehilangan istri, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Suara Budi terdengar dari telepon, campuran yang pas antara ketenangan dan kesedihan. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan asuransi. Baru sekarang saya mencoba membereskannya. Apakah almarhumah istri Anda punya gejala terkait jantung sebelumnya? Kadang dia bilang jantungnya berdebar, tapi hasil pemeriksaan medis katanya tidak ada masalah. Jadi saya anggap biasa saja dan sekarang saya menyesalinya. Suara Budi sedikit pecah di akhir. Diana menutup telepon. Ia bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Lampu neon menyilaukan matanya. Perasaannya aneh. Terlalu mulus. Dokumennya mulus. Pernyataannya mulus. Waktunya mulus. Pengalamannya selama 7 tahun menyelidiki kasus penipuan asuransi membuatnya merasa ada yang tidak beres, tapi perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditulis dalam laporan. Awal Oktober, Diana mengetuk pintu ruang manajernya. Kasus Budi Santoso tidak ada cacat dalam dokumen. Penyelidikan polisi juga sudah ditutup karena tidak ada bukti. Manajernya bertanya sambil membolak-balik berkas. Alasan keterlambatan klaim. Pernyataan bahwa pengurusan tertunda karena berduka atas kehilangan pasangan. Keterlambatan 2 tahun sebenarnya tidak melanggar klausul karena batas waktunya 3 tahun. Kalau begitu, proses pembayarannya. Diana kembali ke mejanya dan duduk di depan komputer. Layar persetujuan pembayaran muncul di monitor. Kursornya berada di atas tombol setuju. Jari Diana berhenti di atas mouse. 3 detik, 5 detik. Diana menghela napas sekali dan menekan tombol itu.
Tulisan persetujuan pembayaran selesai muncul di layar. Tanpa mengalihkan pandangan dari monitor, Diana mengeluarkan selembar memo kuning dari laci. Ia menulis 2 kata dengan pena, waspada. Ia menempelkan memo itu di bagian dalam map berkas Budi dan memasukkan map itu ke dalam lemari arsip. Tangan Diana saat menutup pintu lemari terasa lebih lambat dari biasanya. Sore itu juga, uang sebesar 2,5 miliar rupiah masuk ke rekening Budi. Budi memeriksa notifikasi transfer di ponselnya lalu mematikan layarnya. Ekspresinya tidak berubah. Junidomi dozec shidoi. Satu sisi dinding di kamar kos Santi tidak terlihat. Foto Rina, clipping berita, memo investigasi, salinan kwitansi kremasi, hasil pemeriksaan kesehatan, semua ditempel rapat dengan selotip dan paku payung. Garis-garis yang digambar dengan pulpen merah menghubungkan semuanya seperti jaring laba-laba. Itulah yang dikumpulkan Santi selama 3 tahun. Santi duduk di depan mejanya menatap layar komputer. Halaman pengaduan nasabah perusahaan asuransi terbuka. Jika polisi tidak bergerak, ia harus menggerakkan pihak lain. Jari-jari Santi mulai menari di atas keyboard. Kakak saya Rina Puspita diduga telah dibunuh oleh suaminya Budi Santoso. Tolong konfirmasi apakah benar uang asuransi kematian telah dibayarkan kepada Budi Santoso. Setelah selesai menulis, tangan Santi berhenti. Kursornya berada di atas tombol kirim, tapi pandangannya tidak ke layar, melainkan ke foto Rina yang tertempel di dinding. Dalam foto itu, Rina tersenyum. Foto yang diambil pada ulang tahunnya yang ke-35. Ujung rambut pendeknya tertiup angin, matanya melengkung seperti bulan sabit. Mbak, aku belum menyerah. Santi menekan tombol kirim. Yuli kaksi tuh hatta kaksi kumen kaksi. Di kantor tim investigasi khusus perusahaan asuransi, berkas pengaduan diletakkan di meja Diana. Saat mulai membaca isi pengaduan, jari Diana berhenti di atas berkas. Tertanggung Rina Puspita. Penerima manfaat Budi Santoso. Diana bangkit dari kursinya dan berjalan ke lemari arsip di sudut kantor. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map. Di bagian dalam map itu, memo kuning yang ia tempel 10 bulan lalu masih ada, waspada. Diana menekan memo itu dengan jarinya. Perasaan tidak nyaman yang dulu ia rasakan kembali muncul. Agustus 2022. Di ruang konseling perusahaan asuransi, Santi membuka pintu dan masuk. Ia memeluk sebuah map dokumen hitam di dadanya. Tangannya yang memegang map itu tampak tegang. Diana bangkit dari kursinya dan menyapa. Saya Diana Wulandari dari tim investigasi khusus. Silakan duduk. Santi duduk di seberangnya dan meletakkan map itu di atas meja. Diana bertanya lebih dulu, saya sudah membaca isi pengaduan Anda. Ada alasan khusus mengapa Anda datang langsung? Karena kalau hanya lewat tulisan tidak semuanya tersampaikan. Santi membuka map itu dan mulai mengeluarkan dokumen satu persatu hal-hal yang ia kumpulkan selama 3 tahun. Pertama, hasil pemeriksaan kesehatan Rina. Ini hasil medical check up kakak saya, diambil Juli 2019. Jantungnya tidak ada masalah sama sekali. Apa masuk akal kalau 3 bulan, kemudian jantungnya tiba-tiba berhenti? Kedua, 3 tangkapan layar percakapan WhatsApp. Ini pesan yang kakak saya kirim ke saya. Aku capek banget sama utang suami. Aku lagi mikirin cerai. Lihat tanggalnya. Agustus 2019, 2 bulan sebelum dia meninggal. Ketiga, jadwal dari rumah duka. Kremasi dilakukan sehari setelah kematian. Hanya dalam 1 hari. Biasanya kan orang berduka 3 hari, suaminya sengaja mempercepat prosesnya. Keempat, salinan surat penghentian penyelidikan polisi. Polisi bilang tidak ada bukti. Tentu saja tidak ada karena jenazahnya tidak ada. Santi membentangkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan menatap lurus ke mata Diana. Kakak saya tidak sakit apa-apa, usianya 38 tahun. Apa masuk akal kalau jantungnya tiba-tiba berhenti? Diana hanya mendengarkan sambil membolak-balik dokumen satu persatu. Ekspresinya semakin kaku. Santi melanjutkan, suami kakak saya punya utang hampir 4 miliar. Tahu tidak berapa aset kakak saya? Propertinya saja 9 miliar. Belum lagi uang tunai. Suara Santi tidak bergetar. Suara orang yang telah mengulangi kata-kata yang sama ribuan kali selama 3 tahun. Polisi bilang tidak ada bukti. Tapi katanya asuransinya cair kan. Tangan Diana berhenti di atas dokumen. Orang itu sudah membunuh kakak saya dan mengambil uangnya. Hartanya, uang asuransinya, semuanya. Santi berkata untuk terakhir kalinya. Ruang konseling menjadi sunyi. Diana menatap wajah Santi. Ada bayangan gelap di bawah mata Santi. Bayangan yang diciptakan oleh waktu selama 3 tahun. Diana membuka mulut. Bolehkah saya menyimpan dokumen ini? Tentu. Saya punya salinannya semua. Sambil bangkit,
Santi menambahkan satu kalimat terakhir. Saya tidak akan menyerah, saya akan pergi kemanapun, sampai ada yang mau mendengarkan. Setelah Santi pergi, Diana duduk sendirian di ruang konseling. Ia menatap dokumen yang terbentang di meja, lalu mengambil kembali hasil pemeriksaan kesehatan. USG jantung normal, EKG normal, tekanan darah normal. 3 bulan kemudian, henti jantung akut. Diana meletakkan hasil pemeriksaan itu dan bersandar di kursinya. September 2022. Dengan bantuan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Diana memeriksa catatan kriminal Budi. Hasilnya muncul di monitor, 3 kali denda malapraktik, 1 kali denda penipuan asuransi. Diana menggigit bibir bawahnya. Orang ini punya riwayat penipuan asuransi. Istrinya meninggal dan Diana telah mencairkan uang asuransinya. Diana membuka kembali catatan kesehatan Rina. Tidak ada temuan terkait jantung dalam 5 tahun terakhir. Ia memeriksa kembali waktu kremasi. Hari kedua setelah kematian, 14 Oktober. Waktu yang sangat cepat dan tidak wajar. Ia memeriksa status keuangan Budi dari informasi publik. Klinik ditutup, tunggakan pajak, perkiraan utang 3,8 miliar rupiah. Di sisi lain, ada aset Rina. Properti 9 miliar rupiah, uang tunai 1,2 miliar rupiah, asuransi kematian 2,5 miliar rupiah. Diana mematikan monitor dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kata-kata yang keluar dari sela-sela jarinya adalah gumaman untuk dirinya sendiri. Aku yang meloloskannya. Oktober 2022. Diana membuka pintu ruang manajernya. Kasus yang saya setujui tahun lalu sepertinya perlu diselidiki ulang. Manajernya menerima berkas itu dan mulai membolak-baliknya. Setiap lembar yang ia buka, ekspresinya semakin berat. Ini bukannya harus kita serahkan ke polisi? Saya sudah siapkan surat laporannya. Diana mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Di dalamnya ada surat laporan resmi yang ia tulis selama 4 hari. Isi laporan itu diringkas menjadi 5 poin. Riwayat penipuan asuransi Budi Santoso. Motif, utang 3,8 miliar rupiah versus warisan 10,2 miliar rupiah dan asuransi kematian 2,5 miliar rupiah. Ketidaksesuaian antara catatan kesehatan, normal, dan penyebab kematian henti jantung akut. Kecepatan proses yang tidak wajar kremasi pada hari kedua. Kecurigaan yang terus-menerus diajukan oleh keluarga Santi Puspita selama 3 tahun. Setelah selesai membaca, manajernya menatap Diana. Kamu yakin? Saya tidak yakin 100%, tapi saya yakin ini tidak boleh dibiarkan. Manajernya mengangguk. Diana kembali ke mejanya. Ia menyegel amplop berisi laporan itu dan menulis alamat tujuan di atasnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Setelah meletakkan pena, pandangan Diana beralih ke lemari arsip. Di dalamnya ada map Budi dan di dalamnya ada memo kuning. Bagaimana jika setahun yang lalu aku tidak mengabaikan perasaan tidak nyaman itu? Diana tidak bisa menghilangkan pikiran itu saat memasukkan amplop ke dalam tasnya. Oktober 2022. Di meja detektif Kompol Adriansyah di Polda Metro Jaya, 2 tumpukan berkas diletakkan berdampingan. Satu adalah laporan dari investigator asuransi Diana Wulandari dan yang lainnya adalah laporan pengaduan ulang yang diajukan langsung oleh Santi Puspita. Adriansyah, 36 tahun, telah berada di Direktorat Reserse selama 3 tahun, biasanya menangani kejahatan ekonomi. Kasus ini berada di perbatasan antara kejahatan ekonomi dan kejahatan berat. Adriansyah membaca laporan dari asuransi, lalu laporan dari Santi, dan terakhir ia mengeluarkan catatan penyelidikan pertama 3 tahun lalu oleh AKP Sutopo. Ia butuh 2 jam untuk membaca ketiga tumpukan berkas itu. Adriansyah mengangkat telepon. Pak Sutopo, apa Bapak ingat kasus Rina Puspita tahun 2019? Dari seberang telepon, suara Sutopo terdengar. Tentu saja ingat, kasus yang saya tutup karena tidak ada bukti. Kenapa? Dibuka lagi. Ada laporan dari pihak asuransi, adik perempuannya itu memang gigih sekali. Sutopo berhenti sejenak lalu melanjutkan, Adriansyah, saya juga merasa janggal waktu itu. Coba cari apapun yang kamu bisa. Adriansyah menutup telepon dan berdiri di depan papan tulis putih kosong. Di bagian atas, ia menulis kasus kematian Rina Puspita. Di bawahnya, ia mulai menyusun kronologi. 2017, perubahan penerima manfaat. Awal 2019, klinik ditutup. 12 Oktober 2019, kematian. 14 Oktober 2019, kremasi. September 2021, klaim asuransi. Oktober 2021, pembayaran asuransi. Setelah selesai menulis, Adriansyah mengeluarkan kembali catatan UGD dan salinan surat keterangan kematian 3 tahun lalu. Waktu laporan 112 adalah 23.50, kedatangan ambulans 00005.
Tapi sebuah catatan singkat yang ditulis DR Gilang di pinggir surat keterangan kematian menarik perhatian Adriansyah. Kaku mayat rigor mortis sepertinya sudah dimulai. Kemungkinan waktu kematian lebih awal dari waktu pelaporan. Ada jeda waktu antara pernyataan suami yang mengatakan istrinya baru saja meninggal saat tidur dan kondisi tubuh yang sudah mulai kaku. Adriansyah menggambar tanda tanya di samping 12 Oktober 2019, kematian di papan tulisnya. Jika Rina sudah meninggal sebelum dilaporkan, apa yang dilakukan suaminya selama jeda waktu itu? Pena Adriansyah kini berhenti di samping awal 2019, klinik ditutup. Saat menutup klinik, bagaimana ia mengurus obat-obatannya? November. Adriansyah mendapatkan dokumen penutupan klinik Budi dari arsip pengadilan. Di surat penutupan tertera nama perusahaan pengelola limbah medis. Adriansyah meminta catatan transaksi dari perusahaan tersebut. Seminggu kemudian, catatan pembelian obat dari distributor tiba di mejanya. Ada 3 halaman daftar pembelian. Adriansyah membaca baris demi baris dan jarinya berhenti di tengah halaman kedua. Ada jenis obat dalam daftar itu yang tidak digunakan di klinik kandungan. Obat yang digunakan sebelum anestesi umum untuk menghentikan pernapasan. Jumlah pembelian, 5 botol. Waktu pembelian, paruh kedua 2018. Adriansyah butuh 3 hari untuk melacak kontak Suster Maya, perawat yang dulu bekerja di klinik Budi. Suster Maya sekarang bekerja di rumah sakit lain di Bintaro. Suaranya di telepon terdengar waspada dan bingung. Suster Maya, apakah DR Budi pernah memesan obat yang tidak digunakan di klinik? Hening selama 3 detik. Pernah, Pak? Suara Suster Maya merendah. Beberapa bulan sebelum klinik tutup, dokter memesan sendiri. Saya tanya untuk apa obat yang tidak biasa dipakai di klinik kandungan, katanya untuk belajar. Katanya untuk persiapan presentasi ilmiah. Ingat berapa banyak obat itu? Sepertinya 5 botol. Apa Anda tahu bagaimana obat itu diurus setelahnya? Waktu penutupan, saya membantu membereskan obat-obatan. Tapi saya tidak ingat apakah obat itu ada di lemari penyimpanan atau tidak. Terlalu banyak yang harus dibereskan. Adriansyah menutup telepon dan kembali berdiri di depan papan tulis. Ia menulis paruh kedua 2018, pembelian 5 botol obat, dan menambahkan tanda tanya di sebelahnya. Desember. Adriansyah mulai membandingkan catatan pembuangan limbah medis saat klinik ditutup. Ia memeriksa satu persatu catatan yang diserahkan ke perusahaan pengelola limbah. Obat yang dimaksud hanya tercatat 3 botol. Membeli 5, membuang 3, kemana 2 sisanya? Adriansyah menulis dengan spidol merah di papan tulisnya, pembelian 5 botol, pembuangan 3 botol. Selisih 2 botol digunakan. Di bawahnya, ia menyusun ulang kronologi. Paruh kedua, 2018. Pembelian obat, awal 2019. Klinik ditutup. Oktober 2019, Rina meninggal. Kronologinya cocok. Adriansyah menutup spidol merahnya dan bergumam, orang ini mengambil obat itu sebelum kliniknya tutup. Kalau begitu, tinggal satu pertanyaan. Di mana ia membuang botol kosongnya? Jika dibuang ke saluran air, kacanya akan tersisa. Jika dibuang ke kantong sampah biasa, sudah pasti terbakar di tempat pembuangan akhir 3 tahun lalu. Adriansyah mondar-mandir di depan papan tulis. Budi adalah seorang dokter. Dokter yang terbiasa menangani obat-obatan. Orang seperti ini tidak akan membuang jejak sembarangan. Ia pasti mencampurnya di tempat yang paling wajar untuk menghilang, di tempat yang bisa ia jangkau. Pandangan Adriansyah kembali ke bagian atas papan tulis, ke awal 2019. Klinik ditutup. Apa yang keluar setiap hari dari klinik yang akan ditutup? Limbah medis. Jika ia mencampurkan 2 botol kosong ke dalam kotak limbah medis kliniknya sendiri, perusahaan pengelola akan membakarnya dan botol itu akan hilang selamanya dari dunia. Adriansyah memeriksa kembali nama perusahaan pengelola limbah itu dan ia langsung menemui jalan buntu. Limbah medis 3 tahun lalu, sesuai peraturan sudah pasti lama dibakar dan tidak ada jejak yang tersisa. Di bulan yang sama, Adriansyah sedang menonton TV di rumah setelah pulang kerja. Berita malam sedang tayang. Suara pembawa berita menarik perhatian Adriansyah. Sebuah perusahaan pengelola limbah medis di Jawa Barat digerebek oleh tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup karena membuang limbah medis secara ilegal. Perusahaan tersebut dituduh menimbun limbah medis yang seharusnya dibakar di sebuah gudang selama bertahun-tahun. Adriansyah bangkit dari sofa. Ia mengambil remote dan menaikkan volume. Di layar muncul foto udara sebuah gudang di pinggiran kota, menimbun selama bertahun-tahun tanpa dibakar. Di kepala Adriansyah, tembok buntu yang ia hadapi beberapa hari lalu retak. Limbah yang ia kira sudah hilang, jika perusahaan itu adalah perusahaan yang sama, berarti limbah itu masih ada di suatu tempat di gudang itu.
Keesokan harinya, hal pertama yang diperiksa Adriansyah saat tiba di kantor adalah nama perusahaan yang mengelola limbah Klinik Budi. Nama perusahaan di surat penutupan klinik dan nama perusahaan yang diberitakan di TV Cocok. Tangan Adriansyah menegang saat menelepon Kementerian Lingkungan Hidup. Limbah yang disita itu akan segera dimusnahkan secara bertahap. Petugas mengatakan jadwal pemusnahan untuk gudang tersebut sudah ditetapkan minggu depan. Sekali masuk ke dalam insinerator, semuanya akan menjadi abu. Jika Budi benar-benar membuang botol obat itu di suatu tempat di gudang itu, dan jika mereka tidak menemukannya sebelum minggu depan, buktinya akan hilang selamanya. Sore itu juga Adriansyah mengajukan surat perintah penggeledahan. Januari 2023, gudang perusahaan limbah di pinggiran Jawa Barat. Ketika Adriansyah dan tim forensik membuka pintu gudang, bau busuk campuran desinfektan dan jamur menyergap mereka. Di dalam, tumpukan kotak limbah medis yang menumpuk selama bertahun-tahun menjulang seperti gunung. Setiap kotak memiliki label dengan nama rumah sakit atau klinik dan tanggal. Butuh 2 hari untuk menemukan kotak berlabel Klinik Dr. Budi Santoso. Waktu yang tersisa sebelum jadwal pemusnahan semakin menipis. Ratusan kotak harus diperiksa satu persatu. 4 anggota tim forensik dengan masker debu memilah-milah kotak, sementara Adriansyah membandingkan daftar di pintu masuk gudang. Pada hari kedua sore, seorang anggota tim memanggil Adriansyah. Pak Kompol, kesini sebentar. Di sudut dalam gudang ditemukan 24 kotak berlabel Klinik Budi. Tim mulai membuka kotak dan memilah isinya. Sebagian besar adalah limbah medis biasa seperti pembungkus suntikan, perban, dan selang infus. Saat membuka kotak ke-17, tangan seorang anggota tim berhenti. Di antara limbah biasa, ada 2 botol kaca kecil yang dibungkus plastik. Di bagian dalam botol, ada sisa-sisa residu halus. Anggota tim itu mengangkat botol dengan penjepit dan menunjukkannya kepada Adriansyah. Ini apa? Botol bekas obat, Pak. Masih ada sisa obat di dalamnya. Untuk pastinya harus dianalisis. Adriansyah menatap botol itu. Di permukaan kaca beningnya, label yang setengah terkelupas masih menempel. Di atas label, nomor seri produksi dan nama obat masih samar-samar terbaca. Kirim untuk dianalisis. Prioritas utama. Februari 2023, hasil dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri keluar. Adriansyah menerima laporan hasil. Di ringkasan halaman pertama tertulis, komponen residu dalam botol teridentifikasi sebagai obat pelumpuh otot pernapasan. Pelacakan nomor seri produksi botol sesuai dengan produk yang dipasok ke Klinik Dr. Budi Santoso. Di bagian bawah laporan, ada catatan singkat dari peneliti. Obat ini cepat terurai di dalam tubuh manusia dan sulit dideteksi melalui autopsi, tetapi residu yang tertinggal di dalam botol kaca yang tersegel, terlindung dari udara dan kelembapan, dapat bertahan lama. Obat yang dirancang untuk menghilang di dalam tubuh justru terjebak di dalam botol kosong yang pernah menampungnya. Adriansyah meletakkan laporan itu dan menatap papan tulisnya. Tulisan merah pembelian, 5 botol, pembuangan, 3 botol, selisih, 2 botol terpampang di tengah papan. Membeli 5, membuang 3 secara normal, dan mencampurkan 2 botol bekas pakai ke dalam limbah biasa untuk diserahkan ke perusahaan. Jika perusahaan itu membakarnya, botol itu akan hilang dan buktinya juga akan hilang. Tapi perusahaan itu tidak membakarnya. Mereka menimbunnya di gudang selama bertahun-tahun. Gudang itu dibuka karena penggerebekan dan di dalamnya Adriansyah menemukan botol-botol itu. Adriansyah mulai menulis laporan investigasi. Motif, utang 3,8 miliar rupiah versus warisan 10,2 miliar rupiah. Cara, membeli 5 botol obat yang tidak digunakan di klinik kandungan. Catatan pembuangan hanya 3, 2 sisanya digunakan dan dicampurkan ke dalam limbah. Bukti fisik, 2 botol obat ditemukan di gudang. Residu di dalamnya teridentifikasi sebagai obat pelumpuh pernapasan. Nomor seri produksi cocok dengan pasokan ke Klinik Budi. Bukti tidak langsung. Catatan kesehatan menunjukkan tidak ada masalah jantung, kontras dengan penyebab kematian. Kremasi pada hari kedua. Jeda waktu antara laporan 112 dan perkiraan waktu kematian. Di baris terakhir laporan, Adriansyah menulis, ajukan surat perintah penangkapan. Awal Maret 2023. Dini hari, sebuah mobil van hitam berhenti di gang depan rumah 2 lantai di Depok. Kabut pagi belum sepenuhnya hilang. Pintu mobil terbuka, Adriansyah dan 3 penyidik turun. Adriansyah menekan bel gerbang. Terdengar suara langkah kaki dari dalam dan sesaat kemudian pintu depan terbuka. Budi Santoso berdiri di sana, ia sudah rapi bersiap untuk bekerja, sedang memasang dasi. Pandangan Budi beralih dari wajah Adriansyah ke para penyidik di belakangnya, lalu ke surat perintah di tangan mereka. Butuh 2 detik.
ujung dasi terlepas dari tangan Budi. Adrian Syah membuka surat perintah itu. Budi Santoso, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan istri Anda, Rina Puspita. Wajah Budi membeku sesaat, matanya berkedip sekali, bibirnya sedikit terbuka lalu tertutup. 3 detik kemudian, wajah Budi kembali normal. Saya tidak mengerti maksud Anda. Istri saya meninggal 3 tahun lalu karena henti jantung. Kita bicarakan itu di kantor polisi. Seorang penyidik memborgol kedua pergelangan tangan Budi. Suara klik borgol terdengar sangat keras di gang yang sepi itu. Budi masuk ke dalam van dengan kepala tertunduk, ruang interogasi Polda Metro Jaya. Budi duduk di seberang meja, di sebelahnya ada pengacaranya Riu Teguh. Riu, 53 tahun, adalah seorang pengacara spesialis pidana yang tidak banyak bicara dan berekspresi. Ia ditunjuk oleh Budi segera setelah penangkapan. Adrian Syah menyalakan alat perekam, menyebutkan tanggal dan waktu, lalu memulai pertanyaan. Apa yang terjadi pada malam 12 Oktober 2019? Budi menjawab, saya makan malam dengan istri saya. Kami minum anggur. Istri saya bilang lelah, jadi saya biarkan dia tidur lebih dulu. Saya juga tertidur, dan saat bangun, istri saya sudah tidak bernapas. Tidak ada satu huruf pun yang berbeda dari pernyataannya kepada AKP Sutopo 3,5 tahun lalu. Bahkan nada suaranya sama dan waktu ia menurunkan pandangannya saat kalimatnya berakhir pun sama. Ciri khas orang yang berbicara dari hafalan. Adrian Syah menyadarinya, tapi tidak menunjukkannya. Saya tahu Anda seorang dokter. Ada catatan pembelian obat sebelum klinik Anda ditutup. Adrian Syah mengeluarkan selembar kertas dan mendorongnya ke atas meja. Catatan transaksi dari distributor obat. Di sini ada 5 botol obat yang tidak biasa digunakan di klinik kandungan. Mengapa Anda membelinya? Pandangan Budi jatuh ke kertas itu. Setelah menatapnya selama 3 detik, Budi membuka mulut untuk tujuan penelitian. Penelitian apa? Saya sedang mempersiapkan presentasi untuk sebuah konferensi. Saya sudah memeriksa catatan konferensi, tidak ada makalah yang dipresentasikan atas nama Anda. Mulut Budi tertutup. Saat itu pengacara Riu Teguh menyelah. Klien saya menolak untuk menjawab. Adrian Syah mengangguk dan mengambil kembali kertas itu. Cukup untuk hari ini. Alat perekam dimatikan. Budi dibawa keluar dari ruang interogasi. Adrian Syah sendirian di ruangan itu bersandar di kursinya. Dari interogasi pertama ia mendapatkan apa yang ia butuhkan. Budi tahu, Adrian Syah tahu, dan Riu Teguh tahu bahwa jawaban tujuan penelitian itu bohong. Beberapa hari kemudian interogasi kedua. Ketika Adrian Syah masuk, wajah Budi sudah berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Ada bayangan di bawah matanya dan janggut tipis tumbuh di dagunya yang tidak dicukur. Beberapa hari di tahanan telah meninggalkan jejak di wajah Budi. Adrian Syah menyalakan perekam dan mengeluarkan 2 foto dari amplop. Foto 2 botol kaca bening. Di permukaan botol ada label yang setengah terkelupas. Adrian Syah meletakkan foto itu di depan Budi. Ini ditemukan di dalam limbah dari klinik Anda. Pandangan Budi jatuh ke foto itu. Setelah menganalisis sisa kandungan di dalamnya, ternyata itu adalah obat yang bisa menghentikan pernapasan manusia. Adrian Syah meletakkan laporan hasil analisis di sebelah foto. Anda membeli 5, tapi catatan pembuangan hanya 3. 2 yang terpakai ditemukan di dalam limbah. Adrian Syah menatap mata Budi. Anda membeli obat yang tidak ada gunanya di klinik kandungan, menggunakan 2, dan membuang botol kosongnya dengan mencampurnya ke dalam limbah. Anda pikir itu akan hilang setelah dibakarkan, tapi perusahaan itu tidak membakarnya. Ruang interogasi menjadi sunyi, hanya terdengar dengungan lampu neon. Budi Santoso, Anda gunakan 2 botol, sisanya untuk apa? Budi tidak menjawab, pandangannya terpaku pada foto, bibirnya sedikit bergetar. Pengacara Riu Teguh angkat bicara. Beri kami waktu untuk berdiskusi dengan klien. Adrian Syah mematikan perekam dan keluar. Ia menunggu sambil minum kopi dari mesin penjual otomatis di ujung koridor. 40 menit berlalu, pintu ruang interogasi terbuka dan Riu Teguh menjulurkan kepalanya. Silakan masuk. Ketika Adrian Syah kembali, posisi duduk Budi sudah berubah. Punggungnya tidak lagi bersandar dan kedua tangannya diletakkan rapi di atas meja. Diskusi selama 40 menit itu telah meninggalkan sesuatu. Wajah Budi tidak lagi menunjukkan perlawanan. Pria ini lebih cepat dari siapapun telah menghitung bahwa penyangkalan tidak ada gunanya lagi setelah botol kaca itu ditemukan. Pilihan yang tersisa bukanlah mengakui atau tidak, tetapi bagaimana cara mengakuinya. Adrian Syah menyalakan perekam. Budi membuka mulut. Rina sedang menderita. Suaranya rendah, tapi tidak bergetar. Seperti orang yang membaca naskah yang sudah disiapkan.
Sejak kata pertama, Budi sudah menentukan arahnya. Dia kesakitan. Dia meminta saya untuk membantunya pergi dengan tenang. Adriansyah menatap Budi. Apakah ada bukti bahwa Rina mengatakan hal itu? Pesan? Surat? Pandangan Budi beralih ke tangannya di atas meja. Hanya secara lisan. Catatan kesehatan Rina menunjukkan dia tidak sakit apa-apa. Sakit apa maksud Anda? Budi tidak bisa menjawab. Adriansyah mendorong satu foto lagi ke atas meja. Foto 2 botol kaca bening yang berkilau samar di bawah lampu neon. Ini ditemukan dari tempat penyimpanan limbah. Di dalam kotak berlabel nama klinik Anda, Adriansyah meletakkan jarinya di atas foto itu. Anda membeli 5, tapi catatan pembuangan hanya 3. 2 sisanya ada di sini. Pandangan Budi terpaku pada foto itu. Bibirnya terbuka sekali lalu tertutup. Ekspresinya tidak banyak bergejolak. Hanya jari telunjuk kanannya yang diletakkan di atas lutut yang bergerak sedikit. Itulah satu-satunya retakan yang ditunjukkan pria ini. Masih ada sisa residu obat di dalam botol. Suara Adriansyah masih rendah dan datar. Hasil analisis puslap 4 ini adalah pelemas otot yang melumpuhkan otot pernapasan. Obat yang tidak ada gunanya di klinik kandungan. Budi tetap menatap foto itu tanpa bergerak. Bukan keheningan yang hancur, melainkan keheningan untuk menimbang apa yang akan diakui dan apa yang akan disimpan. Pengacara Ryu Teguh hendak mengatakan sesuatu, tapi Budi lebih dulu membuka mulut. Saya yang melakukannya. Suaranya tidak keras, tapi juga tidak bergetar. Ketiga orang di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Ryu Teguh meletakkan tangan di lengan Budi dan berkata, sebaiknya Anda hentikan pernyataan ini, tapi itu adalah pilihan yang sudah dibuat setelah berdiskusi dengan pengacaranya. Budi tidak menarik lengannya dan terus berbicara. Saya menaruh obat tidur di anggurnya. Setelah Rina tertidur, saya menyuntiknya. Suara Budi masih tanpa emosi, seperti nada bicara seorang dokter yang menyebutkan fakta. Hanya matanya yang menatap ke suatu tempat di meja tanpa fokus, seolah melihat dapur 3,5 tahun yang lalu, bukan ruangan ini. Tidak butuh waktu lama sampai napasnya berhenti. 3 menit, mungkin 4. Adriansyah tidak bertanya apa-apa, menunggu pengakuan selanjutnya. Lampu neon di ruangan itu berkedip-kedip dan suara detik jam dinding tiba-tiba terdengar jelas. Saat menelepon 112, saya bilang, sedang melakukan RJP. Sudut bibir Budi turun. Saya tidak melakukannya. Saya duduk di kursi di seberang sofa. Uang asuransi, Adriansyah memotong untuk pertama kalinya. Itu sudah direncanakan sejak awal. Getaran dalam suara Budi menghilang. Setelah mulai mengaku, suaranya justru menjadi lebih mantap. Entah karena penyesalan atau pasrah, Adriansyah tidak bisa menilainya. Utang saya 3,8 miliar. Harta Rina lebih dari cukup untuk menutupi semuanya. Adriansyah melirik ke arah perekam, lalu kembali menatap Budi. Apakah Rina pernah meminta cerai? Ya. Jawaban Budi cepat, Agustus 2019. Ketika saya menolak untuk menutup klinik, dia minta cerai. Jika cerai, pembagian harta Anda akan berkurang. Budi tidak menjawab. Tapi tidak menjawab itu sendiri adalah sebuah jawaban. Adriansyah menutup mapnya. Ia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Di depan pintu, ia menoleh sekali. Budi masih duduk dalam posisi yang sama. Kedua tangannya di atas lutut, tak bergerak. Keluar ke koridor, Adriansyah mendengar suara pintu tertutup di belakangnya. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, menekan nomor jaksa. Setelah 2 nada sambung, panggilan dijawab. Dia mengaku. Suara Adriansyah sama rendah dan datarnya seperti di dalam ruang interogasi. Tolong ajukan penahanan. 12 September 2023. Pengadilan Negeri Depok, ruang sidang ke-4. Separuh kursi penonton terisi, Santi duduk di baris kedua paling ujung. Sejak masuk, pandangannya terpaku pada kursi terdakwa dan tidak pernah beralih. Budi masuk dengan seragam tahanan abu-abu. Pipinya lebih tirus daripada saat di rumah duka 3 tahun lalu. Ia sempat melirik ke arah penonton, tapi matanya tidak bertemu dengan Santi. Hakim Ketua membacakan nomor perkara 2023. Terdakwa Budi Santoso. Jaksa berdiri dan mulai membacakan dakwaan. Udara di dalam ruang sidang terasa berat. Keberadaan 2 unit pelemas otot, 2 botol kaca yang ditemukan dari tempat penyimpanan limbah, kesaksian Suster Maya. Rekaman panggilan 112 di mana Budi menyebut dirinya dokter tapi tidak menyentuh tubuh istrinya. Jaksa menyusun semuanya secara kronologis dan menambahkan 1 kalimat di akhir. Terdakwa merancang kematian istrinya, melaksanakannya sesuai rencana dan bahkan setelah itu ia menginvestasikan 3 tahun untuk memaksimalkan keuntungannya. Pengacara Budi berargumen tentang validitas pengakuan dan keterbatasan bukti tidak langsung, tapi suaranya tidak bertenaga. Bukti fisiknya terlalu kuat.
residu obat di botol kaca, selisih antara 5 unit pembelian dan 3 unit pembuangan, dan yang terpenting, pengakuan Budi sendiri hampir tidak meninggalkan ruang untuk pembelaan. Pukul 3 sore, Hakim Ketua mulai membacakan putusan. Terdakwa telah melakukan kejahatan yang direncanakan dengan sangat rapi terhadap pasangannya, dan setelah kejahatan itu ia berusaha menghilangkan barang bukti dan menipu untuk mendapatkan uang asuransi. Perbuatannya sangat tidak terpuji. Suara hakim tidak tinggi atau rendah, tapi sepertinya tidak ada seorang pun di ruang sidang yang bernapas. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Budi menundukkan kepala, bahunya tidak bergetar, ia tidak mengeluarkan suara. Hanya kedua tangannya di atas paha yang terlihat mengepal, lalu perlahan terbuka. 2 petugas mengapit lengannya. Budi tidak menoleh ke belakang sama sekali saat menghilang melalui pintu samping kursi terdakwa. Kursi penonton mulai bergemuruh, 2 wartawan berlari ke koridor. Beberapa penonton berdiri sambil berbisik, Santi tidak bergerak. Kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut, matanya menatap pintu tempat Budi menghilang. Diana duduk di barisan paling belakang. Setelah putusan dibacakan, ia mengeluarkan memo kuning dari saku jasnya. Tulisan waspada di kertas yang sudut-sudutnya sudah usang itu tampak pudar. Perasaan tidak nyaman yang ia rasakan selama 3 detik sebelum menekan tombol setuju untuk 2,5 miliar rupiah itu, akhirnya tiba di pengadilan ini setelah 3 tahun. Diana melipat memo itu, memasukkannya kembali ke saku, dan bangkit meninggalkan ruang sidang tanpa kata. Santi baru keluar dari ruang sidang 10 menit kemudian. Sinar matahari sore masuk miring melalui jendela koridor. Debu melayang perlahan di dalam cahaya. Santi mengeluarkan ponselnya dan membuka daftar kontak. Jempolnya berhenti di atas nama Barina, tapi ia tidak menekannya. Suara sepatu ketsnya yang berlari di koridor UGD 4 tahun lalu seolah bergema kembali di telinganya. Santi memasukkan teleponnya ke saku. Saat ia keluar dari gerbang utama pengadilan, udara di luar terasa sejuk, sinar matahari bulan September cerah tapi tidak hangat. Bayangan Santi yang menuruni tangga memanjang di atas beton. Dan bayangan itu, setiap kali Santi melangkah di trotoar, ikut bergerak mengubah arahnya sedikit demi sedikit. Santi terus berjalan, ia tidak berhenti.